Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video aku. Senang sekali rasanya bisa berkomunikasi dan bertatap muka lagi bersama kalian semua. Oke, jadi aku doain siapapun kalian yang melihat video ini, aku doain mudah-mudahan kalian sehat, sukses, tetap semangat, dan tetap berkarir dan tetap berkarya. Oke, jadi di dalam video ini aku mau ngasih 5 tips atau 5 trik jitu yang bakal aku bagi sama kalian semua. Nah, 5 tips ini merupakan tips yang insya Allah akan ampuh jika diterapkan sama kalian semua, dan 5 tips ini juga sudah aku terapkan di dalam kehidupan aku pribadi. Nah, ketika 5 tips ini atau 5 tips ini sudah kalian jalankan, ini sangat berpengaruh besar untuk masa depan kalian, teman-teman. Jadi 5 tips ini akan kita bahas ya sama-sama. Nah, sebelumnya aku ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa untuk hidupkan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video dari aku. Tanpa basa-basi lagi teman-teman, kita akan kupas tuntas 6 trik cara jitu atau cara ampuh untuk menghilangkan rasa malas. Nah, biasanya rasa malas ini itu datang karena hal-hal tertentu ya teman-teman. Dan rasa malas ini merupakan sifat manusiawi teman-teman. Jadi nggak bisa dipungkiri lagi bahwa semua orang juga punya rasa malas. Mau anak kecil, mau dewasa, mau tua sekalipun teman-teman. Nah, sebenarnya tips menghilangkan rasa malas ini sudah banyak dikupas tuntas juga oleh youtuber-youtuber sebelumnya. Nah, di video kali ini aku juga ngebahas itu, tapi setiap orang itu lain penyampaiannya dan lain tipsnya. Jadi aku berharap mudah-mudahan tips ini juga bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, ada 6 tips. Apa itu tips yang pertama? Yaitu ingat tujuan awal atau bisa dibilang kayak goals ya, atau bisa dibilang apa impian kalian. Nah, misalnya nih, kalian pengen jadi pengusaha. Hal yang kalian harus lakukan adalah bagaimana caranya untuk sampai ke tahap itu gitu. Kalau kalian awalnya belajar aja malas, terus kayak mengupgrade diri kalian aja malas, bagaimana kalian mampu untuk mencapai tujuan kalian? Mau apapun itu cita-cita kalian, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi perawat, mau jadi polisi, mau jadi tentara, tapi kalau kalian nggak mau membangun diri kalian atau menghilangkan jauh-jauh ekspektasi kalian itu semua nggak akan bisa teman-teman. Semuanya itu kembali pada diri kalian sendiri. Rasa malas itu nggak ada obatnya teman-teman, nggak ada jual di apotik kecuali diri kalian sendiri. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita melawan hawa nafsu kita, yaitu membuang jauh-jauh rasa malas tersebut. Nah, kenapa aku letakkan yang pertama itu, tips yang pertama itu harus mengingat goals atau tujuan awal kita. Nah, setiap orang itu punya impian teman-teman. Kayak aku nih, pasti aku punya impian tersendiri. Hal yang harus aku capai atau untuk menuju jalan ke sana adalah dari awal kita harus memang benar-benar memikirkan apa sih yang harus kita capai untuk menuju ke sana. Contoh kecilnya, kita misalnya pas lagi sekolah harus belajar yang benar, targetkan nilai bulanan, nilai ujian, atau nilai ujian nasional, atau bahkan di saat kuliah juga kita harus mendapatkan IPK yang tinggi teman-teman. Atau kalau nggak dapat IPK yang tinggi juga ya standar-standar aja, walaupun IPK itu bukan tidak menjamin kalian akan sukses. Nah, itu tips yang pertama, yaitu mengingat tujuan awal atau goals kalian teman-teman. Oke, tips yang kedua yaitu melakukan pekerjaan dimulai dengan hal-hal yang menyenangkan teman-teman. Nah, aku kasih contoh nih, misalnya kalian males banget itu kayak bangun pagi, terus mau nyapu, mau nyuci piring, atau mau nyuci baju sekalipun, misalnya kayak gitu kan. Misalnya hal-hal yang menyenangkan itu hidupin musik misalnya, biar lebih enjoy atau lebih relax lagi kalian mengerjakannya. Seperti itu teman-teman. Lakukan dari hal-hal yang menyenangkan atau dari hal-hal yang menurut kalian itu lebih mudah gitu teman-teman. Nah, itu ya cara yang kedua.
Tips yang ketiga yaitu jangan menunda-nunda pekerjaan. Nah, seringkali nih, bahkan saya atau bahkan kita semua, hal-hal yang sering kita lakukan yaitu menunda-nunda pekerjaan. Nah, sebenarnya teman-teman, semakin kita menunda satu pekerjaan dan kemudian kita menunda lagi, besok lah, kan masih ada waktu, kan minggu depan kan masih libur, bisa dikerjain minggu depannya lagi. Nah, sebenarnya baik itu lagi pelajar atau itu mahasiswa atau itu seperti pekerja kantoran atau lain-lain sebagainya, bahkan pengusaha sekalipun, semakin dia banyak menumpuk-numpuk pekerjaan atau menunda-nunda pekerjaan, itu semakin membuat kita malas karena mindset kita mikir, banyak banget pekerjaan yang harus aku lakukan, kita bingung gitu mau ngerjainnya dari mana teman-teman. Jadi lakukanlah dari hal-hal yang menurut kalian mudah terlebih dahulu. Nah, aku kasih contoh ya teman-teman, pekerjaan-pekerjaan kita yang mungkin kayak perempuan tuh di rumah, ada nyuci baju, ada nyuci piring, ada masak. Nah, ini merupakan tahap-tahap pekerjaan yang membutuhkan waktu yang agak lama ya bisa dibilang. Nah, tipsnya, caranya dari aku, ketika kita bangun tidur, hal yang pertama kita kerjakan itu yaitu beresin tempat tidur dulu teman-teman. Nah, yang aku bilang ini sudah aku terapkan di dalam kehidupan aku dari dulu sampai sekarang. Nah gitu. Tapi bukan berarti aku juga gak punya rasa malas ya, karena rasa malas itu manusiawi menurut aku. Mustahil kalau orang gak punya rasa malas teman-teman. Sedangkan makan aja kita punya rasa malas makan maksudnya gitu ya. Jadi begitu kalian bangun tidur, kalian bersihin dulu itu tempat tidurnya. Nah setelah itu baru kalian mencari pekerjaan yang ringan. Contohnya antara menyuci baju sama nyapu. Antara menyuci baju sama nyapu itu kan lebih ringan nyapu rumah. Nah kalian kerjakan itu terlebih dahulu. Nah kemudian contoh yang lain kayak misalnya contoh pekerjaan kantor, kalian kerjakan juga dari tahap-tahap yang lebih kecil, yang lebih mudah aja dulu gitu. Tapi kalau misalnya kita kerjakan langsung yang lebih besar atau yang memakan waktu yang lama, setelah kita selesaikan itu kita rasa capek teman-teman. Ya udahlah, udah selesai pekerjaan yang besar ini atau yang membutuhkan waktu yang lama ini, udah kita capek. Dan pekerjaan yang kecil-kecil itu nggak selesai teman-teman. Jadi aku saranin sih dari hal yang kecil-kecil dulu. Nah udah siap tuh ya satu persatu. Nah kemudian untuk mengerjakan pekerjaan yang besar atau pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama itu bisa kita kerjakan secara kecil. Nah kemudian yang kelima yaitu membuat jadwal kegiatan. Nah kelima tips ini atau yang nomor 5 ini merupakan tips yang sudah aku terapkan di dalam kehidupan aku, dan ini juga sudah berjalan dengan lancar teman-teman. Nah biasanya aku tempelin di dinding kayak gini kan, aku tempelin pakai laban. Aku buat tulis-listnya apa-apa aja yang harus aku kerjakan dalam satu minggu, misalnya kayak ngerjakan makalah, ngerjakan PowerPoint, ngerjakan tugas, kemudian dan lain sebagainya teman-teman. Jadi ini juga berlaku untuk kalian pekerja kantor atau bekerja dimanapun gitu. Misalnya di kantor ada kerjaan yang tertunda, kalian juga bisa bawa pulang kalau memang tugas itu bisa dibawa pulang teman-teman. Jadi kalian buat listnya. Jadi itu penting banget list itu. Jadi setelah selesai kita checklist. Memang sih nampak sepele, tapi ini berjalan dan berlaku loh di dunia kehidupan kita, dan ini efeknya itu bukan sekarang teman-teman. Nah tips yang terakhir yang mau aku sampaikan ini, atau tips yang sebagai penutup lah bisa dibilang teman-teman, yaitu apresiasi atau reward diri kalian. Nah contohnya aku kasih, misalnya kalau aku sendiri ya, misalnya aku udah ngerjain tugas banyak dalam satu minggu itu, aku full sibuk ngerjain beberapa tugas. Nah sediakan atau luangkan satu waktu untuk kalian merefresh diri kalian teman-teman, karena kita juga perlu enjoy, kita juga perlu refresh. Jadi kalau seminggu full kita kerja itu membuat diri kita atau semangat kita juga semakin menurun teman-teman. Jadi apresiasi, misalnya kalian pergi keluar santai-santai atau refreshing, pergi ke tempat-tempat yang bisa menenangkan pikiran, seperti itu teman-teman. Jadi ya itulah tadi 6 tips
yang insya Allah tips ini atau keenam tips ini akan bermanfaat buat kalian semua jika apa yang aku sampaikan ini kalian terapkan di dalam kehidupan kalian. Kita sama-sama menerapkan keenam tips ini teman-teman. Jadi sekian dulu video yang dapat aku sampaikan. Kalau ada perkataan aku yang kurang puas atau kurang bisa diterima sama kalian semua, aku mohon maaf dengan segala kekurangan. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton. Salam buat kalian semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.